Bila mana kita istiqomah, mengamalkan, membaca, menghadiahkan surat ini untuk diri kita sendiri, insya Allah kita akan terhindar dari murka Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa shalli wa sallimu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channelnya Ceng Kurniawan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Insya Allah di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana tata caranya mengirimkan, menghadiahkan Al-Fatihah untuk diri sendiri. Sebelumnya teman-teman, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, yang baru menemukan channel ini, silahkan dukung channel ini agar saya bisa terus berbagi manfaat dan terus berkembang lagi channelnya dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Tidak lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika saya upload video terbaru. Dan bila mana video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman, ke saudara kita dimanapun berada. Semoga semuanya bisa mendapatkan berkah dari video ini. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya doakan semuanya dalam keadaan yang terbaik. Allah selalu memudahkan semua urusan kita. Allah selalu melancarkan usaha kita, bisnis kita. Allah selalu memberikan kebahagiaan, memberikan ketenangan kepada kita. Dan tidak lupa saya doakan selalu teman-teman semuanya, Allah limpahkan rezeki yang banyak, yang halal dan berkah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah kitab Mishkatul Mashabih, yaitu karya Imam Waliuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah, yang mana ada satu riwayat yang menerangkan tentang keutamaan atau padilahnya membaca Al-Fatihah, yaitu suratul Fatihah tamna'u ghadabar Rabbi. Surat Al-Fatihah akan mencegah, akan menolak murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah teman-teman, bila mana kita mengamalkan atau membaca surat Al-Fatihah, insya Allah kita akan terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana kita istiqomah membaca surat Al-Fatihah. Karena mungkin teman-teman semuanya, kita membaca Al-Fatihah, kadang kita kirimkan atau kita hadiahkan Al-Fatihah tersebut untuk saudara-saudara kita yang sudah meninggal, atau untuk teman-teman kita yang sudah tiada, dan untuk orang lain. Kadang kita lupa mengirimkan Al-Fatihah, menghadiahkan Al-Fatihah untuk diri sendiri, kadang kita lupa. Insyaallah saya akan kemukakan bagaimana tata caranya mengirimkan Al-Fatihah, menghadiahkan Al-Fatihah untuk diri sendiri. Karena mungkin teman-teman semuanya, sedari kita bangun tidur, yang kita lakukan, bahkan kita mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang penuh dosa. Karena kita sebagai insan, sebagai manusia, al-insanu mahalul khotta wa nisyan. Kita akui bahwa kita sebagai manusia, kita adalah tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya berbuat maksiat, tempatnya berbuat dosa teman-teman semuanya. Dari bangun tidur sampai kita tertidur lagi, dibandingkan dengan amal kebaikan kita, mungkin akan lebih banyak amal kejelekan, amal keburukan yang kita lakukan. Yang mana itu akan mengundang, akan menghadirkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Satu contoh. Mata kita ketika bangun tidur, yang harusnya kita syukuri nikmat mata ini, kadang kita gunakan mata ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melihat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita yang harusnya kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya, tapi malah kita lakukan kemaksiatan, malah kita gunakan lisan ini untuk menggunjing orang, untuk memfitnah orang, untuk menjelekkan orang lain, dan lain sebagainya, yang mana itu akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan tangan kita, tanpa kita sadari, tangan kita mungkin melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah,
melakukan kebatilan yang mengundang juga murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kita akui, kita sadari teman-teman semuanya. Maka dari itu kita perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya bila mana kita ingin kita terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita istiqomah, kita dawamkan membaca Al-Fatihah atau menghadiahkan Al-Fatihah tersebut untuk diri sendiri. Oke teman-teman, untuk tata cara bagaimana kita mengamalkan Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri, yaitu kita lakukan sebanyak 2 kali. Yang biasa saya lakukan yaitu ketika saya bangun tidur dan sebelum tidur. Insya Allah silahkan buat teman-teman yang ingin melakukannya, yang ingin mengamalkannya, silahkan kita amalkan, kita niatkan semata-mata lillahi ta'ala untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita mendapatkan rahmat atau keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk tata caranya, yang pertama usahakan kita dalam keadaan suci atau berwudu. Jadi ketika kita bangun tidur, kita ambil air wudu dulu, teman-teman semuanya, kita dalam keadaan suci, atau mungkin sebelum kita melakukan sholat tahajud, atau sebelum qobliyah subuh dan sholat sunat yang lainnya, bisa kita amalkan mengirimkan Al-Fatihah untuk diri sendiri ini. Yang pertama, kita usahakan dalam keadaan berwudu, dan kemudian kita menghadap kiblat. Setelah itu teman-teman semuanya, kita pegang dada sebelah kiri pas jantung dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu masih dalam keadaan memegang dada sebelah kiri, teman-teman semuanya, kita ucapkan salam dan sebut nama kita dengan lembut sebanyak 3 kali. Misalkan, Assalamualaikum ya Abdullah. Misalkan, kalau nama kita Abdullah, atau sebutkan nama masing-masing dengan lemah lembut. Assalamualaikum ya Abdullah. Assalamualaikum ya Abdullah. Assalamualaikum ya Abdullah. Lalu ucapkan dan niatkan teman-teman semuanya, ya Allah, aku hadiahkan Al-Fatihah ini untuk jiwa dan ragaku, untuk lahir dan batinku. Kemudian teman-teman ucapkan, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, sehatkanlah jasmani dan rohaniku, jiwa dan ragaku, jauhkanlah aku dari keburukan diriku sendiri, dan jauhkanlah aku dari keburukan makhlukmu yang lain. Dan jaga dan lindungilah hamba-Mu ini, jadikanlah hamba sebagai penjemput rezeki yang berlimpah bagaikan air tiada henti. Setelah itu kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita baca alhamdulillah. Seperti itu teman-teman. Bila kita mengamalkan, kita menghadiahkan Al-Fatihah ini secara rutin setiap hari minimal 2 kali sebelum tidur dan setelah bangun tidur, kita baca, kita hadiahkan Al-Fatihah ini untuk diri sendiri, insya Allah kita akan merasakan ketenangan jiwa raga kita. Insya Allah padilahnya, berkahnya, kita akan terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan untuk mengamalkannya dengan rutin, secara istiqomah. Insya Allah keberkahan akan kita dapatkan. Sekali lagi, niatkan lillahi ta'ala, kita kirim Al-Fatihah untuk diri sendiri, semata-mata kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.